video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Davina Margareta dengan anggota kelompok Edward Tan, Nathanael Chandra, Nelson Alberts, Samuel Ezekiel, dan Veila Wijaya. Dan hari ini kami akan membahas tentang jaringan epidermis. Pengertian dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan sel terluar yang melapisi tubuh tumbuhan dan hewan. Jaringan epidermis tumbuhan berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Sedangkan jaringan epidermis hewan berfungsi sebagai lapisan pelindung terluar yang melindungi tubuh dari dunia luar, termasuk dari kuman, zat berbahaya, dan sinar UV. Dan letak jaringan epidermis yang pertama ada contohnya jaringan epidermis pada batang zeamys, terletak di bagian terluar tumbuhan. Dan ini adalah contoh jaringan epidermis pada hewan monyet. Perkenalkan, saya Veila Wijaya. Di sini saya akan membahas dua materi. Pertama, kita akan membahas ciri-ciri jaringan epidermis. Ciri-ciri jaringan epidermis, satu, tersusun dari satu lapis sel umumnya yang menutupi seluruh permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang muda, akar, bunga, dan buah. Kedua, bentuk sel bervariasi seperti kotak, persegi panjang, dan poligonal, tetapi tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Ketiga, dinding sel tipis kecuali pada bagian tertentu yang mengalami penebalan, misalnya di sel pelindung. Keempat, tidak memiliki kloroplas kecuali pada sel khusus seperti sel penjaga stomata atau sel pada hidrofit tertentu. Kelima, bersifat transparan sehingga memungkinkan cahaya masuk ke jaringan di bawahnya. Selanjutnya, yang keenam, mengandung vakuola besar yang berisi cairan sel. 7, dilapisi kutikula atau lapisan lilin pada bagian yang terpapar udara untuk mengurangi penguapan air. 8, bersifat melindungi jaringan di bawahnya dari gangguan mekanis, patogen, dan kehilangan air. Kesembilan, memiliki modifikasi tertentu seperti stomata, trikoma atau rambut-rambut halus, spina atau duri, atau sel kelenjar. Terakhir yang ke-10, tidak memiliki ruang antar sel sehingga rapat dan berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya kita akan masuk ke materi struktur sel epidermis. Struktur sel epidermis pada tumbuhan terdiri dari satu, dinding sel, tipis dan tersusun dari selulosa. Lalu pada permukaan luar sering dilapisi kutikula atau lapisan lilin atau suberin untuk mengurangi kehilangan air. Yang kedua ada membran plasma, memisahkan dinding sel dengan bagian dalam sel untuk mengatur keluar masuknya zat. Ketiga ada sitoplasma, mengandung organel dasar seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan ribosom. Keempat ada vakuola besar, mengisi sebagian besar volume sel, berisi cairan atau getah sel yang membantu turgiditas. Selanjutnya, kelima ada inti sel atau nukleus untuk mengatur aktivitas sel dan mengandung materi genetik. Keseluruhan isi hidup sel, inti, dan sitoplasma yang berada di dalam membran plasma. Ketujuh ada lapisan kutikula atau lapisan pada permukaan luar. Bukan bagian dari sel hidup, tapi merupakan bagian pelindung yang dihasilkan oleh epidermis. Kedelapan ada modifikasi khusus pada beberapa sel epidermis, seperti sel penutup atau guard cell yang berbentuk ginjal, mengandung kloroplas, mengatur buka tutupnya stomata. Selanjutnya ada trikoma, rambut halus untuk perlindungan atau mengurangi penguapan. Yang terakhir ada sel kelenjar untuk mengeluarkan nektar atau zat tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur sel epidermis pada hewan. Di sini kita ada keratinosit atau sel yang paling banyak terdapat dalam epidermis. Sel ini bertanggung jawab untuk membentuk keratin, protein yang memberikan kekuatan dan perlindungan pada kulit. Kedua ada melanosit, sel yang memproduksi melanin, yaitu pigmen yang memberikan warna pada kulit dan melindungi dari kerusakan akibat sinar UV. Selanjutnya ada sel Langerhans, sel imun yang membantu melindungi kulit dari infeksi. Lalu selanjutnya yang terakhir ada sel Merkel, sel yang berperan dalam resepsi sentuhan. Perkenalkan, nama saya Nelson Alberts, absen 24. Saya akan menjelaskan yang pertama, fungsi jaringan epidermis. Yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya dari cedera, penyakit, dan kehilangan air dan nutrisi yang berlebihan. Jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi bagian jaringan-jaringan yang ada di bawahnya, seperti melindungi dari cedera, melindungi dari penyakit, dan kehilangan air dan nutrisi yang berlebihan. Yang kedua, jaringan epidermis ini juga mencegah terjadinya penguapan yang mengakibatkan kehilangan air pada daun dan batang.
Yang ketiga, jaringan epidermis juga membantu penyerapan air dan mineral pada akar. Lalu, jaringan epidermis juga sebagai proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida oleh stomata. Lalu, yang kelima, mengekskresikan zat-zat tertentu seperti getah, minyak, minyak atsiri, dan lendir tergantung jenis tumbuhannya. Yang keenam, fungsi jaringan epidermis adalah membantu tumbuhan dalam merespons rangsangan lingkungan seperti sentuhan atau perubahan suhu. Lalu saya akan menjelaskan fungsi jaringan epidermis pada hewan. Yang pertama, jaringan epidermis pada hewan sebagai pelindung tubuh dari kuman, bakteri, jamur, parasit, dan zat berbahaya. 2. Mencegah dehidrasi dengan menguranginya penguapan air. 3. Jaringan epidermis mengatur warna kulit melalui produksi melanin oleh melanosit. Dan yang keempat, melindungi dari sinar matahari berkat pigmen melanin. Yang kelima, menghasilkan vitamin D saat terpapar sinar matahari. Lalu fungsi yang terakhir adalah jaringan epidermis memperbarui sel kulit mati agar kulit tetap sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis sel pada epidermis. Epidermis tumbuhan adalah lapisan terluar organ tumbuhan, seperti daun, batang, dan akar, yang melindungi jaringan di bawahnya. Jenis selnya meliputi sel epidermis biasa atau utama, bentuknya yang pipih atau poligonal tersusun rapat tanpa kloroplas, kecuali pada tanaman tertentu. Fungsinya adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan mekanis, serangan patogen, dan mencegah penguapan berlebih. Kemudian ada sel penjaga atau guard cells, berbentuk ginjal atau dikotil atau halter atau monokotil dan mengandung kloroplas. Fungsinya adalah mengatur buka tutup stomata untuk pertukaran gas dan transpirasi. Lalu ada trikoma, yaitu rambut epidermis. Rambut halus yang tumbuh dari epidermis, daun, atau batang. Fungsinya adalah mengurangi penguapan, melindungi dari herbivora, atau mengeluarkan zat tertentu. Kemudian ada sel buliform atau sel motor. Sel besar berdinding tipis yang berisi banyak air dan terdapat pada daun monokotil. Fungsinya adalah membantu menggulung daun saat kekeringan dan membuka kembali saat cukup air. Lalu ada sel kersik, yaitu sel dengan dinding mengandung silika atau SiO2. Fungsinya adalah memberi kekakuan dan kekuatan mekanis melindungi dari hewan pemakan tumbuhan. Lalu jenis-jenis sel pada epidermis pada hewan. Epidermis hewan adalah lapisan epitel terluar yang menutupi permukaan tubuh. Jenis sel ini meliputi keratinosit. Sel terbanyak di epidermis dan menghasilkan keratin. Fungsinya adalah memberi kekuatan, ketahanan air, dan perlindungan terhadap kerusakan fisik atau kimia. Lalu ada melanosit, menghasilkan melanin atau pigmen kulit yang berfungsi menentukan warna kulit dan melindungi dari sinar UV. Lalu ada juga sel Langerhans, yaitu sel imun yang berasal dari sumsum tulang. Fungsinya adalah mendeteksi dan melawan patogen yang masuk melalui kulit. Kemudian yang terakhir ada sel Merkel, yaitu sel sensori yang berhubungan dengan ujung saraf. Fungsinya adalah menerima rangsangan, sentuhan, dan tekanan ringan. Perkenalkan, saya Nathanael Chandra. Kali ini saya akan membahas tentang stomata pada tumbuhan dan struktur sejenis pada hewan, yaitu porikulit dan kelenjar. Jadi yang pertama ada stomata pada tumbuhan. Stomata adalah lubang kecil pada permukaan daun atau batang yang bisa membuka dan menutup. Fungsi dari stomata sendiri adalah mengatur keluar masuknya gas seperti CO2 dan O2, serta mengatur penguapan air dari tumbuhan. Kemudian selanjutnya, struktur sejenis pada hewan yaitu porikulit dan kelenjar. Porikulit adalah lubang-lubang kecil di permukaan kulit hewan. Fungsi dari porikulit adalah sebagai tempat keluarnya keringat atau minyak dari kelenjar di bawah kulit. Apa itu kelenjar? Kelenjar adalah organ atau bagian tubuh yang tugasnya membuat
dan mengeluarkan zat tertentu. Fungsi dari kelenjar sendiri adalah memproduksi berbagai zat penting supaya tubuh hewan bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang ke-8 saya akan membahas tentang trikoma pada tumbuhan dan rambut bulu pada hewan. Yang pertama, apa itu trikoma? Trikoma adalah rambut atau tonjolan yang berasal dari sel epidermis tumbuhan. Bisa berbentuk tunggal atau bercabang. Sifatnya tersusun dari sel tumbuhan atau dinding sel selulosa, tidak memiliki jaringan saraf. Fungsi lainnya adalah untuk mengurangi penguapan air, menghalangi angin dan cahaya berlebihan, melindungi dari serangan herbivora, yaitu duri halus atau rambut beracun, menyerap air dan nutrisi, contohnya rambut akar, dan mengeluarkan zat tertentu, contohnya nektar dan getah. Contoh lain pada rambut daun adalah rambut pada daun tembakau, kapas, atau rambut akar pada tanaman kacang-kacangan. Kemudian, selanjutnya, bulu pada hewan adalah struktur filamen yang berasal dari epidermis kulit hewan, tersusun dari protein keratin, sifatnya adalah tersusun dari sel mati yang mengeras atau keratinisasi, memiliki akar rambut yang berhubungan dengan pembuluh darah dan saraf. Fungsi dari bulu pada hewan ini adalah untuk melindungi kulit dari sinar matahari, dingin atau panas, kemudian menjaga suhu tubuh atau isolasi sebagai indera peraba, contohnya kumis kucing, rambut halus di kulit, dan yang terakhir sebagai kamuflase atau penanda identitas spesies. Contoh bulu pada hewan terdapat pada rambut pada manusia, bulu pada mamalia seperti kucing, anjing, dan kelinci. Perkenalkan, nama saya Samuel dari kelas 11.1, absen nomor 27. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sel khusus pada tumbuhan, yaitu sel fasik, dan sel pada hewan, yaitu sel pigmen. Itu ada gambar sel fasik. Sel fasik adalah modifikasi sel epidermis tumbuhan yang mengandung kristal silika, yaitu silikon dioksida atau SiO2. Nama karstik merujuk pada kandungan silika yang memberikannya sifat keras seperti batu kecil. Sel karstik ini terutama ditemukan pada batang tumbuhan yang terdapat dari famili Poaceae atau rumput-rumputan, seperti tebu, padi, bambu, serta famili Ciperaceae dan Equisetaceae. Ini adalah sel pigmen. Sel pigmen adalah sel-sel khusus yang mengandung pigmen, yaitu zat warna biologis. Pigmen ini menyerap dan memantulkan cahaya tertentu yang menghasilkan warna yang terlihat. Sel pigmen itu fungsinya itu memberi warna, yaitu memberikan warna pada jaringan organ seperti kulit, rambut, mata, daun, bunga, dan juga bulu. Pelindungan. Sel pigmen memberikan perlindungan dari radiasi berbahaya, misalkan melanin pada kulit manusia yang melindungi dari sinar UV. Sel pigmen juga memberikan kamuflase dan sinyal. Itu membantu hewan bersembunyi atau berkomunikasi, misalnya warna cerah untuk menarik pasangan atau peringatan. Sel pigmen juga mempunyai fungsi lainnya seperti fotosintesis. Pada tumbuhan, pigmen seperti klorofil yaitu hijau menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Selanjutnya, sel pigmen yaitu melanosit terdapat di kulit, rambut, bulu, ataupun mata. Itu fungsi itu untuk memproduksi melanin, yaitu pigmen coklat ataupun hitam. Selanjutnya, chromatophore yaitu sel pigmen yang terdapat pada ikan, amfibi, reptil, crustacea yang mengandung berbagai pigmen, yaitu melanin, karotenoid, pteridin, dan dapat mengubah warna untuk kamuflase cepat. Selanjutnya, ada yang namanya kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen non hijau seperti karotenoid yang mengandung sel pigmen yang berwarna oranye ataupun kuning pada wortel, tomat ataupun bunga. Kloroplast yaitu plastida yang mengandung pigmen hijau klorofil untuk fotosintesis.
Selanjutnya, saya akan membahas juga pada modifikasi epidermis pada organ hewan dan tumbuhan. Modifikasi epidermis pada tumbuhan yaitu pada stomata, pori-pori pada daun atau batang yang dikelilingi sel penjaga yang mengatur pertukaran gas dan transpirasi. Kedua, trikoma, yaitu rambut halus pada daun atau batang untuk mengurangi penguapan, melindungi dari herbivora ataupun saccharomyces. Ketiga, sel buliform, sel besar pada daun monokotil yang membantu menggulung daun saat kekeringan. Keempat, sel kesik, sel yang mengandung silika untuk kekuatan dan perlindungan. Yang kelima ada rambut akar, yaitu penonjolan sel epidermis akar yang memperluas permukaan penyerapan air dan mineral. Selanjutnya ada modifikasi epidermis pada organ hewan, yaitu pada rambut ataupun bulu yang melindungi kulit, mengatur suhu tubuh, dan sebagai alat peraba. Yang kedua, sisik, pelindung tubuh pada reptil, ikan, ataupun burung yang terdapat pada kaki. Kuku, cakar, ataupun tanduk, yaitu untuk perlindungan, ketahanan, atau membantu mencari makan. Yang keempat ada kelenjar keringat dan minyak. Itu untuk mengatur suhu tubuh, menjaga kelembapan kulit. Selanjutnya ada bulu getah atau vibrissae, rambut khusus pada mamalia untuk mendeteksi rangsangan mekanis. Halo guys, orang Sigma guys. Nama saya Totan. Saya akan menjelaskan tentang contoh jaringan epidermis pada tumbuhan dan hewan. Contoh jaringan epidermis pada akar, batang, dan daun tumbuhan. Pertama, ada akar, kulit luar atau disebut epiblema atau rhizodermis. Di bagian ini ada bulu akar yang tugasnya menyerap air dan mineral lebih banyak dari tanah. Kedua adalah batang. Kulit batang biasanya dilapisi kutikula atau lapisan lilin supaya air nggak gampang menguap. Kalau batangnya masih muda, kulit batang ini juga bisa membantu fotosintesis. Nah, yang terakhir adalah daun. Kulit daun ada dua, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Di epidermis bawah biasanya ada stomata buat keluar masuknya gas dan proses penguapan air. Stomata ini dijaga sama sel pelindung biar bisa buka tutup sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah contoh jaringan epidermis pada kulit, sisik, dan cakar dalam kurung hewan. Pertama, kulit. Epidermis pada kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera, infeksi, dan kehilangan air. Contoh, kulit mamalia seperti manusia, kucing, atau sapi. Kedua adalah sisik. Pada reptil dalam kurung ular, kadal, dan ikan. Sisik berasal dari lapisan epidermis atau gabungan epidermis dan dermis. Berfungsi melindungi tubuh dari gesekan dan predator, serta membantu mengurangi kehilangan air. Yang terakhir adalah cakar. Cakar pada burung, kucing, anjing, dan hewan lainnya. Terbentuk dari keratin di epidermis. Digunakan untuk menggali, berburu, memanjat, atau bertahan diri. Kesimpulan, pada hewan, jaringan epidermis merupakan lapisan terluar tubuh yang melindungi dari gangguan fisik, mikroorganisme, mencegah kehilangan cairan, dan berperan dalam indera serta regulasi suhu. Kedua adalah pada tumbuhan, jaringan epidermis adalah lapisan pelindung terluar organ, dalam kurung daun, batang, dan akar, yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, mengurangi penguapan, mengatur pertukaran gas, serta dapat mengalami modifikasi seperti stomata, trikoma, dan sel Kersik. Segitu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengar.